Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsihi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Masra muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Uhwah Kantor Bea dan Cukai Marunda yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dimudahkan untuk memenuhi panggilannya hadir di tempat yang mulia ini, sama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini juga khatib berwasiat khususnya kepada pribadi khatib dan umumnya kepada kaum muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di tanggal 17 di bulan Muharram di tahun 1448 Hijriah. Belum lama ini kita merayakan datangnya tahun baru Islam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, pergantian tahun bukan hanya sekedar bergantinya angka di dalam kalender. Kita sebagai muslim menjadikan tahun baru ini adalah sebagai sarana untuk kita mengingat kembali, atau kita berhenti sejenak untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah. Allah telah memberikan kita nikmat waktu yang sampai dengan detik ini Allah berikan izin kita di dunia. Mari kita renungkan sejenak. Sudahkah nikmat waktu ini kita gunakan sebagaimana yang Allah kehendaki? Oleh sebab itu, datangnya tahun baru menjadi momentum bagi seorang muslim untuk kita melaksanakan setidaknya 3 hal. Yang pertama, kita melakukan muhasabah. Muhasabah atas apa yang sudah kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah kita sudah kita jalankan dengan baik? Apakah ibadah kita sudah kita jalankan dengan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala? Ataukah sebaliknya, banyak hal-hal yang selama ini kita jalani dalam hidup kita sampai hari ini, tetapi kita masih sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabah, mengevaluasi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad
Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang dia kerjakan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita yaitu tentang muhasabah, tentang mengevaluasi diri terhadap apa-apa yang kita lakukan. Dan hendaknya setiap tindakan kita, perilaku kita, perbuatan kita ini adalah membawa keuntungan untuk hari esok atau hari akhir nanti. Karena sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, tetapi orang yang beruntung itu adalah orang yang melakukan kesalahan, berbuat dosa, kemudian ia sadar terhadap apa kesalahannya dan kemudian ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon ampunannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jangan sampai kita hidup di dunia ini kemudian kita terlalu sibuk melihat kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi kita lupakan akan kesalahan kita sendiri. Janganlah kita kemudian terlalu sibuk mencari kekurangan atau aib saudara kita, tetapi kita lupa untuk memperbaiki akhlak kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita gunakan hadirnya tahun baru Hijriah ini untuk melakukan evaluasi, bermuhasabah, apakah waktu yang Allah berikan kepada kita sudah kita gunakan sebaik-baiknya dan menjadikan kita hambanya yang lebih taat, lebih dekat kepadanya dan mudah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang kita lakukan dalam menyikapi hadirnya tahun baru ini adalah dengan melakukan hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah adalah sebuah perpindahan dari satu kondisi menuju ke kondisi yang lain. Rasulullah SAW melakukan hijrah dan ini sekaligus menjadi momentum dan tonggak sejarah Islam, di mana peristiwa hijrah ini dijadikan sebagai awal penanggalan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berhijrah, meninggalkan sesuatu yang kurang baik, meninggalkan sesuatu yang buruk, menuju sesuatu yang lebih baik, menuju ke arah kebaikan. Pada masa yang lalu Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Tetapi saat ini hijrah kita maknai dengan berpindah satu kondisi. Karena jamaah sekalian, untuk melakukan sebuah perubahan dibutuhkan sebuah keberanian. Untuk meninggalkan keburukan dibutuhkan sebuah keberanian. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi itu membawa kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wa asa an tukhribu syai'a wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal dalam sesuatu itu Allah berikan sesuatu yang tidak baik. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah telah menjanjikan
kebaikan di ujung daripada yang tidak baik di awal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa banyak orang yang mudah di dalam melakukan kebaikan, tetapi kemudian dia tidak melanjutkannya. Oleh sebab itu, setelah kita melakukan muhasabah, kemudian kita berhijrah, maka satu tindakan lagi di dalam memaknai hadirnya tahun baru ini adalah dengan sikap istiqomah. Istiqomah dalam arti bahwa kita terus berusaha dalam jalan kebaikan, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah tetap dalam imannya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika hari ini kita mendapati kehidupan kita dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja, sering ada ujian yang datang silih berganti menghampiri kita, maka sebagai muslim yang baik, maka janganlah kita merasa tersendiri. Janganlah kita merasa putus asa, karena sesungguhnya tidak ada persoalan hidup yang berat, tidak ada masalah yang tidak ada bisa diselesaikan kalau kita dekat dengan yang maha memberi solusi. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, boleh jadi kalau kita hari ini merasakan kehidupan kita masih penuh dengan permasalahan yang belum mendapatkan solusi, boleh jadi karena kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih tidak merasa memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kejar adalah dunia, sedangkan di dunia ini kita hanya hidup sebagai seorang pengembara yang bersifat sementara. Oleh sebab itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini untuk kita merenungkan hal-hal yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu. Kalau kita masih mendapati kita belum melakukan kebaikan secara maksimal, maka mari kita segera berhijrah, menetapkan diri kita, azamkan dalam jiwa kita bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, bahwa tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan bahwa orang yang hari ini keadaannya lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan sungguh celaka jika hari ini lebih buruk dari hari yang lalu, kata Rasulullah SAW. Mari kita jadikan momentum tahun baru Hijrah ini untuk memperbaiki diri, untuk kemudian kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memudahkan kita untuk menuju kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun usikum wa nafsihi bitaqwallahi la'allakum turhamun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari yang baik, di hari Jumat, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram, bulan yang disucikan. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita membuat kezaliman kepada diri kita di bulan-bulan yang haram ini. Di 4 bulan haram yang disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah bulan ini, bulan Muharram. Di hari yang ke-17 hari ini, mari kita jadikan momentum Muharram ini menjadi sebuah perubahan untuk masing-masing diri kita. Azamkan dalam diri kita bahwa seandainya di masa yang lalu kita masih belum taat kepada Allah, kita lakukan perubahan. Kita sadar bahwa kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah-ibadah kita belum kita tunaikan dengan baik, maka mari kita perbaiki. Kalau sholat kita masih sering terlambat, mari kita perbaiki. Sehingga kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sisa kehidupan kita Allah mudahkan kita untuk bersyukur kepadanya, mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan ketika kita menghadap Allah dihadapkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asmi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qadirun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dinana alladhi fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.